Aku berdiri di samping kasur sembari memegang kartu nama yang beberapa menit lalu kuambil dari dalam tas. Berupaya menimang-nimang keputusan, ku gigit bibir bawahku sendiri demi melampiaskan perasaan tidak nyaman karena bingung dan ragu. Nomor telepon studio Louis tertera di kartu nama tersebut yang dia berikan padaku pekan lalu. Aku tak memiliki nomor pribadi Louis, jadi aku tidak tahu apakah nomor di kartu ini adalah nomor pribadinya, atau justru merupakan nomor operasional studio seninya. Di waktu yang menunjukkan pukul 6 pagi, mungkinkah dia sudah berada di studionya dan bisa mengangkat teleponku jika aku menelepon? Aku perlu bicara dengan Louis dan mengatakan tentang Elliot, makanya aku berniat untuk menghubunginya dan memintanya menemuiku nanti sore. Namun sebelum menemui Louis, tentu pagi ini aku akan mencoba untuk bicara duluan dengan Elliot tentang Louis. Semalaman Elliot tertidur di pelukanku ketika kami masih berada di kamar Evan dan Ervin. Aku hampir memilih untuk tidak tidur semalaman karena ingin menjaga Elliot dengan baik dan menenangkannya. Namun ternyata, begitu dia tenang dan akhirnya tertidur, aku malah ikut-ikutan ketiduran bersamanya di karpet kamar anak-anak. Lamunanku teralihkan saat aku mendengar suara ribut-ribut di luar. Aku pun segera memasukkan kartu nama Louis ke dalam tasku, lalu segera memeriksa anak-anakku yang sejak tadi bersama Elliot. Ketika aku keluar, aku melihat Elliot dan Ervin sedang berebut stand figure bergambar Elliot, sementara Evan duduk manis di kursi kecilnya sambil memakan biskuit bayi. Milik Ervin. Jerit Ervin sambil berjongkok dan memegangi bagian kaki dari stand figure itu. Tidak. Kau tidak boleh menyentuh ini lagi, sahut Elliot. Ervin akan mengadu pada ibu. Kenapa anak ayah payah sekali? Tukang mengadu. Ibu. Aku pun menghampiri mereka di ruang tamu dan langsung menegur, Elliot, apa yang kau lakukan? Ervin langsung berlari ke arahku dan mulai menangis. Dia bertutur panjang lebar dengan susunan katanya yang tidak terlalu urut, mengingat usianya baru 2 tahun. Namun sebagai ibu, tentu saja aku dapat mengerti apa yang ingin Ervin sampaikan. Dia bilang, Elliot tidak memperbolehkannya bermain dengan stand figure itu, sehingga Elliot merebut benda tersebut dan akan membawanya keluar untuk dibuang. Ervin mengabaikanku, baby. Elliot langsung menjelaskan. Dia tidak mau bermain denganku, lalu malah lebih memilih bermain dengan benda ini. Aku sudah bilang kalau ini tidak hidup, tapi dia tidak mau mendengarkan dan malah memukulku dengan mainannya. Dia lebih memilih main dengan benda macam patung. Ervin yang masih tidak terima, kembali berusaha untuk menarik kaki stand figure itu dari Elliot walaupun sambil menangis terseduh-seduh. Apakah Elliot akan langsung mengalah? Oh, tentu tidak. Dia malah sengaja terus-menerus menahan stand figure bergambar dirinya sendiri agar Ervin makin menangis. Aku memejamkan mata sejenak dan menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk sabar. Beberapa saat kemudian, aku mengambil alih stand figure itu, baik dari Elliot maupun dari Ervin. Kau sendiri yang membelikan benda ini dan menyuruhku agar menyimpannya. Wajar saja jika Ervin ingin memainkannya karena setiap hari dia melihat, kataku pada Elliot. Aku diabaikan oleh anakku sendiri karena stand figure. Ya Tuhan. Setelah sebelumnya anakku yang satu mengira tetanggamu adalah ayahnya, sekarang anakku yang satu lagi lebih senang bermain dengan patung daripada dengan ayahnya sendiri. Aku sangat tersinggung. Kau berlebihan sekali. Stand figure itu pun bergambar dirimu, Elliot. Kau merasa tersiingi dengan benda mati. Elliot terdiam. Dia menatap stand figure yang saat ini kupegang, lalu berdecak pelan dan terlihat pasrah. Pada akhirnya dia mengalah, tidak mendebatiku lagi. Aku pun langsung memindahkan benda tersebut ke dekat kamar sambil berkata, mulai sekarang, Evan, Ervin, ataupun ayah, tidak ada yang boleh menyentuh benda ini, apalagi sampai bertengkar. Ini milik ibu. Kalian semua paham? Paham, gumam Elliot.
Evan yang sibuk mengunyah biskuit, menatapku sambil manggut-manggut. Sementara Ervin masih menangis. Elliot pun segera meminta maaf pada Ervin yang dia buat menangis, lalu membujuk putra kami itu untuk mau main bersamanya. Pandanganku tak salah kalau Elliot memang sangat dramatis dan ada saja tingkah anehnya jika sudah berhubungan dengan anak-anak kami. Kurasa tak salah jika ku sebut dia bayi dewasa. Terkadang dia sama merepotkannya seperti Evan dan Ervin. Setelah keributan yang terjadi sudah terkendali, aku pun berbalik dan pergi ke dapur untuk mengambilkan telur dadar dan sup udang yang tadi aku masak untuk kami semua sarapan. Karena ingin mengurus hal lain, aku minta tolong pada Elliot untuk menemani Evan dan Ervin makan di ruang tamu, memastikan mereka makan dengan benar dan tidak membuang makanan yang sudah kusediakan. Elliot membantuku mengurus semuanya. Setelah memandikan Evan dan Ervin sekaligus selesai mengurus mereka, Elliot yang menjaga mereka selagi aku juga harus mandi karena ingin bersiap-siap sebelum berangkat ke rumah sakit. Saat aku sudah selesai mandi dan berganti pakaian di kamar, aku mendengar suara Elliot membukakan pintu depan karena sepertinya Rick datang. Dan tak berselang lama, Elliot masuk ke kamar ketika aku sedang berada di depan cermin dan memakai sedikit riasan wajah. Evan dan Ervin pasti tetap aman di luar karena diawasi oleh Rick. Evan dan Ervin akan kubawa ke daycare hari ini, kataku. Elliot mengangguk pelan. Aku akan ikut denganmu membawa mereka, lalu mengantarmu ke rumah sakit. Aku menatap Elliot yang berdiri di belakangku melalui pantulan cermin meja rias. Beberapa saat kemudian, aku pun memutar posisi dudukku jadi menghadap ke arahnya seraya menjawab, "Tidak usah, Elliot. Kau istirahat saja." Dia hanya diam dengan sorot matanya yang agak mengintimidasi, jelas memperingatiku kalau dia tetap akan mengantarku dan tidak suka aku menolak. Aku bisa apa selain mengikuti saja yang dia mau? Oh, jika aku dan Elliot pergi bersama mengantar anak-anak ke daycare, itu memudahkan kegiatanku pagi ini. Aku tersenyum lembut pada Elliot, lalu memegang lengan kanannya selagi dia masih berada di hadapanku. Sembari mengelus lengannya yang berhias tato itu, aku bertanya, "Apa kau merasa baik-baik saja pagi ini?" Elliot tak langsung mengatakan apa-apa untuk merespons pertanyaanku. Aku yakin dia mengerti kalau maksud pertanyaanku adalah untuk memastikan kondisi perasaannya tak mendapatkan pengaruh buruk dari apa yang terjadi semalam. Beberapa saat kemudian, Elliot berlutut tepat di hadapanku dengan kedua telapak tangannya yang bertumpu di lututku. Aku yang sedari tadi harus mendonggak untuk menatapnya yang memiliki tubuh menjulang tinggi, kini menurunkan pandanganku karena dia berlutut. "Aku baik-baik saja karenamu," ucapnya. Aku pun tersenyum lembut. Sambil mengusap punggung tangan Elliot, sebenarnya aku menyadari kalau ada sedikit aroma bekas asap rokok yang tercium darinya. Aku menduga kalau sepertinya dia sempat pergi keluar untuk merokok ketika tadi aku masih mandi. Fakta bahwa lagi-lagi dia mengisap rokok, membuatku merasa cemas namun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pasti masih sangat terpukul oleh traumanya yang muncul kembali semalam. Aku ingat dengan jelas bagaimana semalam dia sempat memaksaku untuk melepaskan pelukanku, sehingga dia bisa memukul-mukul dada dan kepalanya sendiri, seolah sedang berusaha menyingkirkan rasa sesaknya dan ingin menghilangkan ingatan di kepalanya. Aku sangat panik ketika dia melakukan itu, tetapi satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah memegangi tangannya agar dia berhenti memukul. Kemudian, aku kembali memeluknya dengan erat untuk membuatnya berhenti menyakiti dirinya sendiri seperti itu. Setelah ini, aku akan mandi dan ganti baju dulu sebelum berdekatan dengan Evan dan Ervin lagi. Aku tahu mereka tidak boleh terpapar bekas rokok, kata Elliot, seolah dia tahu aku menyadari aroma rokok darinya. Aku pun tersenyum padanya dan mengangguk. Setelah terdiam sejenak, dengan sangat hati-hati, aku bertanya, "Ini mungkin tidak tepat. Tapi kalau kau berkenan, maukah kau menjawab pertanyaanku tentang apa yang kau ceritakan semalam?"
Elliot hanya mengangguk singkat, menatapku dengan matanya yang seolah menaruh kepercayaan besar padaku. Pada malam saat ibumu meninggalkanmu, apakah ada orang lain yang pergi bersama ibumu? Tanyaku. Aku tidak tahu. Jawaban Elliot membuatku termenung sejenak. Aku masih memegang tangan kanan Elliot dan sesekali mengusap punggung tangannya itu untuk memberikan kenyamanan dan kehangatan, berharap dia tak akan merasa tertekan karena pertanyaanku yang mengungkit tentang masa lalunya. Kau tidak ingat dengan siapa saja kau pergi ke dekat Danau Apopka malam itu selain dengan ibumu? Elliot menggeleng pelan. Walaupun Elliot menjawab seperti itu, aku tetap yakin kalau suamiku ini adalah saudara kembar yang dicari oleh Louis. Namun, jawaban Elliot ketika kutanya seperti barusan membuatku menyadari sesuatu. Elliot memiliki masa lalu yang sangat menyakitkan, apalagi terjadi saat dia masih begitu kecil. Ditambah kehidupan yang dia jalani sebelum kejadian itu pun juga sudah sangat berat. Ditinggalkan sendirian di jalanan pada malam hari dalam kondisi kelaparan, anak kecil mana yang siap untuk menghadapinya? Elliot masih 6 tahun saat itu. Remaja berusia 14 tahun pun belum tentu siap. Amnesia disosiatif merupakan amnesia yang terjadi pada orang yang mengalami trauma psikologis atau stres berat, sehingga orang itu mencoba untuk memblokir informasi tertentu dari kepalanya. Elliot pasti berusaha melupakan semua kejadian kelam itu. Namun ketika dia berusaha melupakannya, tak jarang ada sejumlah aspek ingatan yang malah ikut terhapus, sementara detail yang paling traumatis justru masih terus menempel dan tidak bisa dia lupakan. Apalagi itu sudah terjadi puluhan tahun lalu. Jika mengalami amnesia disosiatif, ingatan bisa muncul kembali kapan saja jika didorong oleh pemicu kuat. Itu memberiku sebuah ide. Sejenak aku membasahi bibirku dengan lidah, lalu aku pun langsung berkata, Louis. Louis Sinclair. Kau ingat dia? Elliot diam. Pupil di kedua matanya perlahan melebar, membuatku sangat yakin kalau dia langsung ingat setelah ku sebut nama itu. Dia mungkin juga ingat kalau Louis Sinclair adalah saudara kembarnya. Namun sesaat setelah itu, dia menunjukkan raut wajah yang sulit aku terka makna di baliknya. Meski aku yakin dia ingat tentang Louis, tetapi aku tidak akan memaksa Elliot untuk bicara tentang itu. Karena masih ada hal lain yang ingin aku tanyakan, lagi-lagi dengan sangat hati-hati, aku bertanya, bolehkah aku tahu, apa yang terjadi setelah ibumu meninggalkanmu malam itu? Tidak apa-apa jika kau tidak mau menceritakannya. Elliot terdiam sejenak. Dia membalas genggaman tanganku, lalu menjawab, aku menunggu sampai dini hari. Ketika aku menyadari kalau dia membohongiku, aku pergi dari tempat itu sambil menangis karena ketakutan, kedinginan, dan perutku sangat sakit. Aku bungkam mendengarkan ucapan Elliot. Aku tidak tahu harus kemana dan tak tahu bagaimana caranya untuk pulang, karena Danau Apopka sangat jauh dari rumah. Aku hanya berjalan di trotoar sambil menangis, melihat satu persatu wajah orang yang ada di sekelilingku, mencari apakah salah satu dari mereka adalah wanita Jal Asteriseng itu atau bukan. Elliot. Aku mengusap pelan pipi kirinya saat kulihat setetes air mata mengalir di sana. Dia menatapku dengan tatapannya yang sangat sendu. Tapi sungguh, cara tatapnya saat ini, sama persis seperti cara Evan dan Ervin menatapku ketika mereka mengadu untuk meminta dilindungi dan dibela. Tak berselang lama, Elliot melanjutkan, aku ingin ke kantor polisi dan meminta bantuan mencarikan wanita yang telah meninggalkanku, tapi karena aku tidak bisa menahan diri untuk terus menangis, aku tidak punya keberanian untuk bertanya pada orang asing di mana letak kantor polisi. Di pagi harinya, seorang pria tua memberikan beberapa bungkus roti untukku, sehingga aku bisa makan. Pria itu juga mengajakku ke kantor polisi, tapi aku tidak mau. Aku masih ingin menunggu wanita itu menjemputku. Kalaupun aku ingin pergi ke sana, aku akan pergi sendiri saja. Ini membuatku campur aduk mendengarnya.
Sangat memprihatinkan. Namun Louis benar, Elliot adalah anak yang sangat pintar. Anak sekecil itu luntang-lantung sendirian semalaman penuh, tetapi tetap memiliki pikiran untuk meminta bantuan ke kantor polisi. Di mana-mana, anak usia 6 tahun yang hilang dan tersesat di jalan, jarang sekali akan terpikir tentang kantor polisi. Mungkin mereka bahkan belum tahu apa-apa tentang melapor pada instansi tersebut. Lalu bagaimana? Tanyaku kemudian. Aku sadar aku sudah berjalan sangat jauh seharian penuh dan hanya membawa sisa roti yang diberikan pria tua pada pagi hari. Aku diam mendengarkan. Ketika langit sudah hampir gelap lagi, aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi kau tahu. Aku menangis pun sudah tanpa suara karena sangat kelaparan, haus, kedinginan, dan seperti ingin mati. Aku bungkam sejadi-jadinya mendengar ucapan Elliot. Saat itulah seorang wanita menghampiriku dan memelukku dengan sangat erat. Dia merasa panik melihat keadaanku, bahkan dia sampai menangis karena saking khawatirnya. Dia langsung membawaku pergi dengan menggendongku seperti bayi kecilnya, mengatakan kalau aku akan baik-baik saja bersamanya. Aku kira dia adalah wanita yang kucari, tapi sama sekali bukan. Dia adalah ibuku yang paling mulia. Kau paham maksudku? Aku mengangguk pada Elliot. Tentu aku paham kalau dia dan ibuku, yang Elliot maksud adalah Claire Wesley, ibu mertuaku yang sering datang ke rumah di New York untuk mengunjungi kami. Beberapa saat kemudian, Elliot yang masih berlutut di hadapanku, membungkuk dan menumpukan dahinya di pahaku. Aku tahu air matanya mengalir deras, sebab kurasakan bagian paha dari gaun kremku mulai basah. Apakah aku salah jika menyebut ibuku jauh lebih mulia daripada wanita itu? Wanita itu membuangku, baby. Aku hampir mati karenanya. Aku tidak tahu harus mengatakan kalimat apa untuk menjawab pertanyaannya yang menyedihkan. Aku hanya mengelus rambutnya selagi air mataku ikut menetes, lalu mencium kepalanya untuk menunjukkan padanya bahwa aku sangat memahami apa yang dia rasakan.